Aku mau update ke teman-teman. Sekarang aku juga mau ngasih makan hewan aku menggunakan hewan yang agak aneh ya guys ya. Sumpah, gigi banget aku sama cicak guys. Ini cicak apa? Ini cicak biasa kan? Coba guys, 1, 2, 3. Oh, lumayan guys sebenarnya ya kalau mukul ya. Oh nggak nih? Oh guys, mukul guys. Guys. Ih keras kan tuh, keras banget guys. Kata Mas Ali, Umbo udah dikasih makan ya. Cuman ya Umbo udah dikasih makan tidak ada pengaruh guys. Oke guys, di video kali ini aku mau update ke teman-teman. Sekarang aku juga mau ngasih makan hewan aku menggunakan hewan yang agak aneh ya guys ya. Karena kemarin dari Pangandaran dan juga dari Karapiak itu kan aku bawa beberapa hewan. Salah satunya adalah udang mantis guys. Sebenarnya aku tuh bawa sekitar 4 atau 5 lah, 5 udang mantis. Nah yang 2 itu tuh masih agak kecil, dia tuh datang dalam keadaan oke. Dan yang sisanya ada yang datang dalam keadaan kurang oke atau meninggoy guys ya. Karena memang aku taruh di satu plastik, walaupun sama aku tuh dikasih batu-batuan, tapi dia tuh ada beberapa yang saling pukul dan juga ada beberapa yang memang kurang survive aja gitu guys ya. Dan sebenarnya memang udang mantis ini tuh suka dijadiin buat makanan juga, apalagi untuk udang mantis yang biasanya sih yang sabit ya guys ya. Karena aku juga pernah makan udang mantis seperti itu di Muara Baru atau Muara Angke gitu ya guys ya, di Jakarta guys, kayak gitu. Dan ini adalah udang mantis yang sudah tidak ada ya guys ya dari kemarin. Sebenarnya ini udah lumayan agak bau juga sih untuk beberapanya, cuman ada beberapa yang masih segar juga. Kalau ini mah udang yang buat aku biasa kasih makan udang mantis aku yang aku pelihara, dan ini juga ada ikan yang memang aku siapin aja guys ya. Nah sebelum aku kasih makan ke hewanku, yang pasti kita nggak akan kasih makan ke mantis yang ini ya guys ya, untuk mantis-mantis yang dari Pangandaran, tapi aku mau coba buat kasih mantis peliharaanku ini menggunakan ikan dan juga udang yang sudah aku siapkan guys. Kita lihatin dulu aja lah teman-teman ya, ini mantis yang aku pelihara. Kemarin kita di Pangandaran tuh bener-bener tidak sempet, bukan tidak sempet sih, tidak menemukan mantis yang segede ini ya guys ya. Jadi singgah sana mantisnya tuh tidak tergantikan. Dan sebenarnya di sini tuh ada 2 udang mantis, ada di sebelah sini satu sama ada di sebelah sini satu nih. Ini ada di sebelah sini satu, tapi masih kecil. Iya, mereka tuh aku taruh di satu tempat. Sebenarnya mereka tuh soliter ya, jadi akan saling jotos guys ya kalau misalnya ketemu. Cuman karena kebetulan si akuarium utama ini sama aku lagi dibongkar, untuk udang mantis aku taruh di sini dulu sementara guys. Kayak gitu sih ya. Ini gede banget sih kalau yang ini ya. Aku coba buat kasih lihat ke teman-teman ya, yang dari Pangandaran dulu ya guys. Sebenarnya dari Karapiak dan dari Pangandaran gitu guys. Ternyata di sana memang lumayan banyak udang-udang mantisnya ya. Tuh guys, kurang lebih seperti ini ya. Ini ukurannya masih agak kecil guys. Dan kalau misalnya masih agak kecil seperti ini, ya mereka tetap punya pukulan yang lumayan luar biasa sih ya. Aku coba buat kasih makan ya. Ini masuk lagi ya? Masuk lagi. Masuk lagi, oke. Aku mau coba buat kasih makan udang guys. Karena udang mantis ya, walaupun dia udang juga, tapi dikasih makannya udang guys ya. Tapi ini udangnya udang kayak udang api guys yang aku kasih ya. Nah, agak susah nih karena mereka tuh pasti masuk ke lubang-lubang. Karena aku juga dapetin mereka tuh dari dalam lubang-lubang guys. Habitatnya memang seperti itu ya. Suka mukul dan pukulannya lumayan kuat ya. Tuh, dia masuk guys. Kadang-kadang tuh suka dipukul tau ini. Pukul nggak dia guys ya. Kalau pukul pasti suka kerasa guys. Nah mereka sedang agak susah ya guys. Nah aku coba buat kasih lihat ke teman-teman biar lebih kelihatan ya. Aku pernah kepukul sih, berdarah guys, dipukul sama dia ya. Karena ternyata di pukulannya juga ada semacam duri gitu guys. Jadi mukulnya mah sakit, durinya yang bikin berdarah. Ayo mau nggak dia? Tahu deh guys, mau tunggu ya guys. Tapi biasanya sih dia mau ya. Set kagak enak sih ya, kagak enak bro. Nggak mau guys. Ternyata dia tidak mau ya guys ya. Nah kalau yang gede ini gimana nih guys? Dia ada reaksi mukul nggak sih? Yang gede ini tuh dari dulu nggak pernah mukul guys. Dia dewasa. Dia sudah dewasa, sudah santai ya guys ya. Dia sudah tidak lagi kayak peduli sama emosional guys ya. Nggak pernah mukul dia tuh ya. Cuman aku tuh penasaran sebenarnya kalau bisa dikasih kepiting, kayak semacam kepiting sawah gitu ya guys ya, dia bakal mukul atau enggak. Kayak gitu sih. Kita coba dicek nih, ini dia mau mukul. Ini kayak mau mukul nih. Mukulan. Getarannya lumayan guys sebenarnya ya kalau mukul ya. Oh nggak nih? Oh guys, mukul guys. Ternyata dia marah juga ya. Mukul guys. Oh guys, mukul. Mukul kan? Emosi ya guys ya dia. Asik. Sampai kedengeran suaranya guys. Kalau misalnya kita yang dipukul begitu mah rasanya biasa aja ya. Cuman kalau kepiting yang dipukul bisa hancur guys ya. Itu pukulan yang dia pakai juga bukan pukulan yang maksimal sebenarnya. Kalau dia mau maksimal kayaknya dia bisa mukul lebih kuat lagi guys. Kita coba buat kasih makan ikan ya. Ini agak nyebelin soalnya masuk ke dalam sih. Kan mau dipukul nggak ada ikannya guys. Oh masih dia tuh. Ini guys ikannya tidak tenggelam ya guys ya. Mau nggak? Ayo. Ribet guys. Sumpah dia masuk sih.
Nah ini kan padahal enak nih tempatnya. Ya, si ikan yang malah ada sih di situ guys. Udah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Coba kita kasih udang aja guys. Sebenarnya dikasih makan sih dia, cuman dia mau makan ya makan aja guys. Cuman sering makan dia ya. Apalagi dikasih udang kayak gini nih. Tuh kan, langsung dikerawat sama dia guys. Jadi makannya emang lumayan. Dibuang lagi ke sono ya. Malah dibuang guys. Makannya lumayan rakus sebenarnya dia itu ya. Apa dia lagi makan ikan apa tuh guys? Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Kalau misalnya kita kasih kaca atau apa gitu dipukul sama dia, bisa pecah sebenarnya. Karena memang sekuat itu pukulannya guys. Nah, kan agak susah ya dilihat dari situ ya. Teman-teman ngeliatin anatominya di sini deh ya. Sebenarnya teman-teman bisa ngelihat anatominya tuh di sini nih guys ya. Jadi ini memang tangannya tuh. Kok aku ngerasa dipukul ya guys ya tuh. Tangannya. Memang dia itu bentukannya kayak semacam pukulan ya guys ya, kayak gitu. Tapi yang aku baru tahu ya, karena kemarin aku tiba-tiba berdarah guys ya. Kok dipukul berdarah? Ternyata di sini guys ya. Tuh, itu ternyata ada. Tuh guys. Ini aku baru tahu nih. Ternyata dia itu ada semacam durinya lagi guys. Jadi ketika dia mukul sakit, tapi nyangkut ya, nyangkut di sini jariku, terus sama dia ditarik lagi sehingga jadi berdarah guys. Kurang lebih seperti itu ya. Cuman memang dia itu kekuatan utamanya di pukulan. Nah, udang seperti ini suka dikonsumsi tapi yang tipe sabitnya guys. Kalau tipe yang kecil kayak gini sih jarang karena memang kan kecil ya guys ya, untuk dagingnya kan kecil. Dan dia beda sama udang-udang pada umumnya yang bisa ditambak kayak gitu. Sepertinya kalau udang mantis seperti ini kurang oke lah ya kalau buat ditambak guys ya, buat dibudidayakan guys. Nah, ini dagingnya ada di bagian bawah sini dan untuk sebagian besar kulitnya ini keras banget guys. Tuh, ini keras banget ini. Jadi tidak ideal sekali ya untuk dijadikan makanan guys. Nah, begitu pula yang kecilnya ini, ada yang kecilnya juga, tapi udah palanya udah hilang ya guys ya, udah copot ya. Yang kecilnya juga sama tuh bentukannya. Dia kayak memang ada kayak cakar seperti ini guys. Yang kalau misalnya nyangkut bisa bikin berdarah ya. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, aku bakal coba buat kasih makan ke beberapa hewanku. Aku bakal coba buat kasih umbo ya guys ya. Kira-kira umbo mau nggak nih makan ini guys? Kita coba buat kasih makan umbo guys ya. Kita kasih makan yang inilah ya, yang ini kita coba buat kasih ya guys ya. Atau yang ini juga nggak apa-apa sih guys. Yang manapun ya. Kita mau kasih lihat ke teman-teman. Kira-kira umbo akan suka atau dia akan lepeh guys ya. Ini sebenarnya udah aku cari-cari juga di beberapa sumber, emang dia nggak ada racunnya. Jadi insya Allah aman ya guys. Kita coba ya. Kata Mas Ali, umbo udah dikasih makan ya. Cuman ya umbo udah dikasih makan tidak ada pengaruh guys. Umbo makan udang mantis ya guys ya. Ih gila sih, kagak ada rasanya guys kalau dikasih ke umbo mah. Begitu doang ya. Tidak ada hal yang menarik guys ya. Dia harus nyari lagi. Kalau misalnya ini gimana si bulus nih. Biasanya kan si bulus kan dia lebih ada something ya guys ya kalau dikasih ya. Udang mantis tuh guys ya. Makanannya udang mantis guys. Daripada udang mantisnya ini kan sia-sia dan dia bisa dimakan juga. Dan semacam umbo dan juga bulus ini kan dia punya istilahnya paruh yang lumayan kuat ya, jadi bisa dikasih makan ke mereka juga guys. Kagak dibagi yang kecil ya sama dia ya, digigit, cuman dia pelit guys, jadi tidak dikasih ya guys ya. Wah benar-benar langsung ke belakang cuy, tidak ada sesuatu hal yang menarik yang dikasih sama dia guys ya. Kita cuma sisa sedikit sih ya guys, cuman ada 4 ekor kan, 1 ekor kecil malah ya, jadi nggak begitu banyak yang bisa kita kasih. Tapi aku mau coba buat kasih makan ke sidat juga guys habis ini ya. Kalau misalnya nggak dimakan kita tarik lagi aja nih guys. Tapi kayaknya dimakan sih guys. Tuh ya, masih kayak digigit sama dia. Tuh guys, digigit ya. Guys, mulai tergigit. Wow. Guys, kuat banget gigitannya. Wah, oke. Dikasih pukulannya doang guys ya, buat bocil guys ya. Dimakan guys pukulannya ya. Keras itu. Tapi ya bulus mau bisa makan guys. Tuh. Makan kepiting aja bisa bulus ya guys. Dimakan habis cuy. Gila keras padahal ya. Dikunyah guys. Tadi aku udah kasih lihat ke teman-teman kan kalau dia tuh sangat keras ya. Cuman bulus ini tanpa ragu digigit sampai hancur cuy. Tidak ada sisa guys ya. Gimana kalau sidat guys? Aku coba kasih lihat sidat ya. Kalau sidat kita pemanasan dulu lah. Kasih makan udang biasa dulu guys. Udang api ya kita kasih makan ke sidat ya guys ya. Sidat mah mau aja dia mah guys ya. Udang api kita kasih sidat. Iya. Sidatnya udah makin gede guys. Dia betah banget di sini ya. Nih ya, udangnya di sini tuh. Harusnya dia bisa enggak sih. Di beberapa wilayah sidat ini katanya hewan sakral guys. Jadi di beberapa tempat katanya kalau nangkep sidat di tempat itu akan mendapat malapetaka ya guys. Itu di mana gitu ya teman-teman, bisa tulis di kolom komentar yang tahu ya. Wah ini sidatnya nggak ada respon guys. Langsung aja kasih ya. Udang mantis cuy ya. Hey.
Wih, udang mantisnya ditaruh di lampu bagus sebenarnya warnanya. Ini juga aku nggak ada kepikiran buat pelihara semua sih guys. Karena memang kalau dipelihara semua juga dia pasti adu jopos ya guys ya. Woi, guys. Ih, keras kan tuh, keras banget guys. Makan telur dadar bentar dah. Tidak mau guys ya. Saya tidak mau memakan kerasnya udang mantis guys. Rahangnya tuh bukan kayak gigi-gigi tajam gitu sih, tuh kayak gigi-gigi kecil guys ya. Kalau ini nih udang yang ini kan lembek nih, harusnya dia mau guys. Trauma guys ya dia ya. Muter-muter doang. Ada batu tuh cuman buat ditabrak sama dia. Panjang banget ya sidat ya. Ini kalau misalnya untuk dikonsumsi aja sebenarnya sidat ini salah satu hewan mahal ya untuk ikan konsumsi ya. Untuk peliharaan sih ya suka-suka kita aja guys. Kalau ini tai sidat kayaknya nih. Ini tai sidat, ini bukan yang aku kasih guys ya, nya. Nah, dimakan. Oke. Dimakan udang. Nah, ini mantis coba lagi sama dia. Mencoba untuk memakan mantis, tapi dia tidak bisa guys ya memakan mantis ya. Banyak ininya dah, banyak iklannya sumpah guys. Makan dikit muter. Nanti dia nemu lagi makan lagi dikit nggak jadi muter ya. Kayak bocil guys ya kasih makannya gila dah. Bener-bener nih. Ini muter lagi dia guys untuk satu putaran lagi sepertinya ya. Ayo dong, kita mau coba lihat kira-kira udang mantisnya bisa nggak dimakan sama dia. Kalau nggak bisa dimakan sama dia nggak apa-apa, nanti kita kasih ini e-nya dong, jangan dong. Dia makan e sendiri guys tuh ya. Wah, trauma sepertinya guys dia untuk memakan udang mantis guys ya. Mundur perlahan guys dia dan tidak jadi untuk menyantap udang mantis guys. Ayo dong. Gak enak kata dia guys. Kita coba suapin ya. Tuh udang mantisnya keren juga ya. Ditaruh di lampu seperti ini dia nyala guys ya. Udang mantisnya juga bagus guys. Sidat. Sidatnya di ujung sono lagi guys. Ingin aja dia. Begini dia biasanya maju tuh. Sidat. Bang, kagak yang lebih high class apa makanannya? Wah, gak mau guys. Kalau udang ini mau nggak dia? Udang dat. Mau lo kayaknya tuh. Ya Allah guys, ini kalau ditaruh di alam dia aman nggak ya si sidatnya guys? Kayaknya dia sudah tidak punya kemampuan deh. Sudah sangat amat boloho guys ya. Tuh. Coba lagi. Tidak ada. Wah guys, sudah dia tidak mau guys. Berarti kesimpulannya sidat tidak bisa memakan udang mantis ya guys ya, terlalu keras ya. Yang bisa makan udang mantis Bumbo sama Bulus guys sejauh ini. Nah, ini lagi dicoba lagi nih. Coba lagi, cuma dicium-cium doang guys. Sepertinya udang mantisnya juga sudah istilahnya kayak nggak worth it untuk dimakan ya guys ya. Kerasnya ada, dagingnya dikit gitu guys. Jadi dia udah capek-capek, gigi sakit, tapi nggak ada yang dia jadikan nutrisi guys ya. Yaudah, udang mantisnya mending kita berikan ke yang lain ya. Ini kita udah di depan kolam guys ya, dan beberapa ikan-ikan sudah menunggu. Kira-kira ikan mana yang beruntung mendapatkan udang mantis ini guys ya. Ini sisa udang mantisnya ada 2, satu lagi kecil guys. Ini udang mantis gede terakhir. Coba lempar ke daerah sana ya. Langsung tenggelam udang mantisnya. Dimakan bawal guys. Wah, dimakan ke bawal ya. Di bawah bawal guys. Udang mantisnya di bawah bawal. Lumayan jauh guys ya di bawahnya. Tidak langsung digigit juga sama dia. Sepertinya bawal juga agak sulitan untuk memakannya guys ya. Jadi nggak bisa langsung dihap sama dia. Guys, masih di mulutnya bawal. Udang mantisnya. Dan tidak ada yang tertarik untuk merebutnya guys ya. Oh, ada RTC belum main tertarik. Baung ya. Baung ternyata guys. Bawal masih coba buat digigit. Apakah sudah tertelan? Masih belum tertelan guys ya, karena saking kerasnya kulit dari udang mantis. Bawal masih membawanya sendiri. Bawal doang guys, yang lainnya udah. Ini kayaknya udah kemakan bawal juga nih tuh. Oh, nggak kemakan cuy. Masih kelepeh guys. Wah, gila sih, dikejar-kejar ya. Ada arapaima segala. Ini semua tidak ada yang tertarik sama udang mantis guys ya. Sebagai pakan dia sangat tidak efektif guys ya, dan sangat tidak direkomendasikan sepertinya ya. Masih dikejar-kejar. Kok feeling aku dia lepeh ya? Feeling aku dia lepeh guys. Padahal bawal ini tuh adalah ikan dengan gigitan yang untuk ikan air tawar ya, yang lumayan mengerikan guys. Kenapa? Soalnya kalau teman-teman mancing bawal, pasti teman-teman juga udah pernah ngalamin lah yang suka mancing ya. Teman-teman tuh harus menggunakan kawat untuk di ujung pancingannya, supaya si bawalnya ini tuh tidak memutuskan si pancingannya guys, saking kuat giginya. Cuman ternyata sama udang mantis dia nggak bisa gigit cuy. Aku juga tahu nih kayaknya bawal tuh sebenarnya pengen bagi 2 si udang mantisnya guys. Dia gigit dibagi 2, guys dikejar-kejar ya. Dan setelah dibagi 2 atau dibagi 3 bagian baru dia telan. Karena kalau telan gelonggongan seperti ini, seperti dia nggak bisa guys. Wah, nggak jelas ini guys. Dia masih muter-muter ya. Dikejar sama red tail catfish lah, dikejar sama baung lah.
dikejar sama Cana Maru bahkan ya guys, dan masih berusaha untuk dia makan. Ada gurame juga, cuman nggak peduli sih kalau gurame mah. Mana guys? Lah, udah telat. Mana guys? Aku tadi kehilangan jejak sedikit langsung hilang ya. Apa kerebut apa ketelan guys ya? Kok udah nggak ada guys? Oke, seperti sudah tertelan ya. Kayak gitu ya. Kita ada sesuatu hal yang entah kenapa tiba-tiba masuk ke soliter, dan itu adalah hewan yang menjijikan buatku ya guys ya. Aku mau coba buat lemparin ke kolam aja, dan itu adalah cicak guys. Gila tuh geli. Aku geli banget ngeliatnya ya, karena aku jijik banget sama cicak. Tapi si cicak ini kita bakal coba buat lemparin ke kolam, kira-kira ikan mana yang akan makan cicak guys. Setauku yang dulu disaranin buat kasih makan cicak tuh arwana ya. Kan di sini nggak ada arwana. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan cicaknya, dan seperti apa cicak yang kita tangkap tadi guys. Guys, ini gila, geli banget ya. Sumpah, jijik banget aku sama cicak guys. Ini cicak apa? Ini cicak biasa kan? Rumahan. Cicak rumahan. Tadi gimana aku ngambil ya guys ya? Dia kan bisa mutusin ekor ya? Iya. Ototomi. Oke ya, ototomi guys. Kita coba kasih ya. Wah gila sih, takut kena tangan aku guys. Si Dili. Aku sangat jijik ya guys ya, jujur. Karena ini cicak bisa nempel sih ya. Coba guys, 1, 2, 3. Kok dia tetap bisa nempel ya walaupun udah kena air ya? Wah guys, udah hilang guys. Gagal, udah kabur ya. Ini ada gurita, masih aku masukin sini guys ya, karena dia kabur terus. Nah jadi kita coba buat kasih mantis satu lagi ke gurita. Wah ini kotor sekali guys ya, si ini ya. Ini gurita kalau sampai lepas repot guys. Awas. Kena tanganku ya, si tentakelnya lumayan loh guys. Lumayan nempel ya. Kita coba kasih udang mantisnya guys yang terakhir ke gurita. Kira-kira guritanya mau nggak guys ya ini? Udang mantisnya datang dulu guys. Biarin ya. Mau nggak dia guys? Soalnya udang mantisnya nggak bergerak sih. Jadi dia juga pasti bingung ya. Ini gurita juga aku udah lama taruh sini guys sih, karena untuk tempatnya kita lagi siapin dan belum siap. Karena kalau udah siap sih tempatnya kita bakal coba buat pindahin ya guys guritanya ya. Dan ternyata di sini guritanya benar-benar tidak ada respon yang gimana sih guys. Sepertinya udang mantisnya nggak bergerak ya. Goyangan pakai pincet ya kan? Kita goyangan pakai pincet kan. Ini masalahnya udang mantisnya ternyata dia ngambang guys. Kita ambangin ya. Ini agak kotor nih, harus kita bersihin nih guys. Tuh ya, ngambang guys udang mantisnya ya. Guritanya pun jadi tidak begitu guys. Ini gurita sebenarnya tuh mudah sekali dipeliharanya ya. Bukan yang susah dan gimana-gimana gitu guys ya. Ini juga udah kita taruh sini beberapa hari pun dia nggak ada keluhan apa-apa, aman-aman aja. Asalkan kita kasih makan yang rutin aja, sama kita bersihin sih sebenarnya ya si kandangnya ya. Cuman ini kebetulan si kandangnya karena udah agak beberapa lama aku nggak cek, ternyata ada kotor-kotor. Si kotor-kotor yang wajar, bukan kotor-kotor yang parah guys ya. Masih oke banget lah ya ini ya. Dan si guritanya juga bisa lebih besar lagi dibandingkan ini sebenarnya guys. Makannya juga nggak ribet dia ya. Sama kita tuh di sini dikasih makannya ikan, dan ikannya benar-benar bisa dilahap mudah itu ya guys ya sama dia ya. Kalau nggak kita kasih makannya kayak kepiting, yang begitu gitulah. Cuman yang seperti aku bilang tadi, gurita ditaruh di sini tuh dia nggak ideal juga sih. Kedepannya kita bakal coba buat bikin akuarium khusus buat gurita yang tertutup ya di segala sisinya, supaya guritanya tuh nggak kabur-kaburan guys. Soalnya memang ini kabur-kaburan terus. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Kalau ini untuk akuariumnya masih belum kita nyalain karena lagi aku reset ya guys. Di video yang lain ntar aku bakal kasih lihat ke teman-teman apa yang akan kita lakukan. Pokoknya ini akan kita rombak lumayan gede-gedean, dan untuk bagian ininya guys ya, bagian depan akuarium ininya sama kita akan diganti kacanya supaya lebih jernih lagi guys, kayak gitu. Karena tadi kita coba buat kasih mantis shrimp yang makan tuh cuman ikan bawal ya guys ya. Jadi sisanya kan belum pada makan nih. Kita kasih makan pelet aja ya. Karena kasih makan ikannya udah guys hari ini. Wih, kaget gue. Kaget guys. Nah, sambil kita lihat-lihat lagi ya. Udah lama kan kita nggak kasih lihat ke teman-teman ya kondisi kolam kita ya guys. Dari kemarin kita bikin videonya kan yang di laut itu tuh. Nah inilah, sesekali kita kasih lihat lagi yang di air tawar ya guys. Ini udah cukup ya tuh. Dari ribuan sekali guys kalau dikasih makan ya. Biarkan mereka makan pelet-pelet kita. Oxidoras juga lagi makan tuh ya. Dia kalau misalnya dikasih pelet sih langsung ikut asik guys. Arapaima juga ikut asik. Semua ikut asik lah ya. Cuman yang aku lihat nggak makan pelet tuh kayaknya ikan belida sih. Ikan belida kayaknya nggak makan pelet guys. Cuman aku juga kurang tahu ya, siapa tahu dia makan sebenarnya guys yang tenggelam ya, karena si belida ini terlalu kecil jadi kita nggak begitu kelihatan dia makan pelet atau enggak. Kita lempar-lemparin ya.
Sip, cukup lah guys. Nah, biarkan mereka memakan pelet-peletnya ya. Ikan arapaima ukurannya udah semakin besar sih aku rasa ya. Kayaknya kalau ikan arapaima sebesar ini ditaruh di akuarium sebelumnya dia sebelum dihibahin udah agak sempit kayaknya guys. Iya, soalnya kan ini kan dia aku kan dihibahin sama orang. Terus kan sekarang aku taruh di kolam yang lumayan gede gitu guys. Nah, kedepannya juga kalau si arapaimanya gede banget terus juga sama aku, mungkin ikan-ikan yang lain yang akan aku korbankan ya guys ya. Mungkin ikan-ikan yang lainnya sama aku bakal dipindahin akuariumnya atau sama aku dihibahin lagi ke orang lain guys. Soalnya arapaima inginnya agak lumayan panjang di sini ya, agak lumayan lama ya. Istilahnya kayak salah satu ikan utama yang bakal aku jadiin di sini. Soalnya kan dia hibahan juga ya guys. Dan ikan arapaima ini kan sebenarnya agak sensitif ya. Selama aku nggak istilahnya kayak lepasin atau nggak sembarangan aku hibahin ke orang yang nggak bisa bertanggung jawab sih, menurutku sih aman-aman aja ya. Kayak gitu guys. Tuh arapaimanya masih bergerak-gerak ya. Sangat amat besar dan menyeramkan guys. Sejauh ini sih dia nggak ada masalah apa-apa ya. Paling-paling waktu awal-awal aja dia agak dibully guys sama teman-temannya. Untuk sekarang-sekarang sih dia nggak ada masalah apa-apa. Cuman yang aku pikir tadi ketika aku lempar udang mantisnya, yang bakal nelen arapaima guys. Aku pikir kayak gitu. Tapi kalau arapaima yang nelen, berhubung mulutnya ini kan lumayan lebar ya. Seperti sih sekali hap juga langsung bisa kemakan guys. Aku pikir seperti itu ya. Cuman ya ternyata takdir berkata lain ya. Yang makannya malah si ikan bawal pacu. Kayak gitu. Oke lah guys ya. Jadi mungkin kayak gitu aja lah ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Kita kasih makan apa lagi ke hewan-hewan kita guys ya, yang aneh dan yang menarik. Ntar aku bakal coba buat wujudin guys. Bisa jadi kalau komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.